Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya ketika usaha odading dan cakwe ini ya teman-teman. Jadi pada dasarnya awalnya itu ya saya sendiri tidak punya rencana yang matang sekali untuk usaha ataupun dagang odading. Nah, ketika itu karena memang kondisi saja yang mendesak, dan saat itu juga kenal dengan orang pedagang kaki lima yang khusus menjual odading dan cakwe. Dari itulah mulai saya mempelajari dan ikut. Jadi itu hanya sekilas ya, artinya seperti itu teman-teman. Jadi kemudian punya tekad untuk membuka usaha odading dan cakwe. Nah, pada saat itu juga saya itu usaha ketika saya sendiri belum mempunyai skill, artinya karena saya harus mencari orang pada saat itu dan belajar di situ. Dan jadi punya usaha dulu baru bisa ya teman-teman. Dan sempat usaha itu saya tinggalkan karena memang pada saat itu juga terkendala dari teman yang membantu saya untuk berjualan itu. Akhirnya dia bekerja, sehingga saat itu juga usaha itu saya tinggalkan, bahkan alat-alat itu saya jual kan seperti itu. Tapi setelah saya usaha lain, artinya usaha selain odading dan cakwe itu kemudian sudah bisa berkembang, dan akhirnya berpikir kembali, saya itu pernah punya usaha odading dan cakwe, tetapi itu terbengkalai dan saya tinggalkan. Dari situ saya penasaran, secara pribadi penasaran, kemudian saya berpikir lagi bahwa bagaimana caranya saya itu harus bisa membuat cakwe dan odading. Dari situ kemudian saya membuka kembali dan seperti itu, dan dengan cara belajar, artinya belajar kembali ya teman-teman, dari nol lagi. Saya harus berusaha, artinya berjuang, ya banyak pengorbanan yang harus kita buang, artinya tenaga, pemikiran, kemudian ya modal, seperti itu tidak langsung berhasil ya teman-teman. Karena memang saya juga dulu ikut orang itu tidak lama, artinya hanya selintas, kemudian belajar dasarnya ya belum sempat seperti itu, dan akhirnya saya berusaha dengan sendiri atau tidak. Pada saat itu juga kan belum seperti sekarang teman-teman. Artinya sekarang kita mencari referensi ataupun tutorial-tutorial yang mengenai usaha tertentu itu ada. Bahkan usaha odading dan cakwe itu banyak sekali, bahkan sempat viral. Sebenarnya usaha saya ini sudah lama ya teman-teman, sudah hampir lebih dari 10 tahun seperti itu ya. Tetapi karena banyak proses dan pindah-pindah, jadi akhirnya kita itu tidak konsisten di itu saja, artinya sering usaha di bidang lainnya seperti itu. Tapi pada saat ini juga bahwa saya menunjukkan teman-teman membahas tentang odading dan cakwe itu karena apa? Karena itu yang menurut saya lebih simpel ya teman-teman, lebih relatifnya, artinya lebih ringkas ketika kita usaha, tidak seperti usaha-usaha lain. Contohnya kan kita usaha seperti warung makan gitu kan, kemudian kita berjualan soto ataupun contoh lagi seperti bubur ayam, itu waktunya itu sangat full ya teman-teman. Jadi nah itu yang mendasari saya pribadi untuk berjualan odading dan menekuni itu gitu kan. Walaupun sampai saat ini sebenarnya odading dan cakwe juga belum sepenuhnya istilahnya saya istilahnya saya tekuni benar-benar, masih sambil jalan saja karena masih punya impian dan harapan selain usaha itu. Dan ya tidak tahu, kita namanya manusia hidup ya teman-teman, masih berusaha dan berjuang untuk menggapai harapan yang kita inginkan seperti itu. Tetapi setidaknya odading dan cakwe ini menjadi bekal saya ketika saya itu hidup saat ini, artinya dihidupi dari usaha ini. Bahkan mempunyai harapan pun ya dibangunnya dari mulai usaha odading dan cakwe seperti itu. Jadi kalau kita berbicara masalah sebuah keuntungan dan kegagalannya seperti itu ya teman-teman, itu memang kalau usaha ini itu seperti apa ya, artinya usaha odading itu memang saya katakan lagi, secara waktu lebih simpel dan secara keuntungan juga sebenarnya itu tidak kalah saing dengan usaha-usaha kuliner yang lain kan seperti itu, dan harganya ekonomis di masyarakat, sehingga ketika kita menjajakan odading dan cakwe itu banyak sekali diterima di kalangan masyarakat, sehingga sampai hari ini pun bertahan. Walaupun pada saat saya berada sekarang ini saya tidak sedang berjualan, karena usaha saya juga ada di Kalimantan, sedangkan saat ini saya berada di Lampung dan ingin mengembangkan usaha kembali kan seperti itu. Nah, jadi itu sebuah pengalaman dasar saya ya teman-teman, ketika berbicara masalah untungnya itu kan ketika kita jualan odading itu
memang lebih simpel, dan secara keuntungan tadi sudah saya katakan tidak akan kalah dengan usaha kuliner lain walaupun harganya itu lebih ekonomis kita, karena harga sekarang itu ya teman-teman, dengan harga bahan baku yang tinggi, harga bahan baku yang melejit, kita masih bisa bertahan, bahkan masih bisa menyisakan untuk kebutuhan lain kan, seperti itu. Jadi itulah salah satu keuntungan juga kita gitu kan, yang pedagang odading dan cakwe. Bahkan dulu yang sempat viral seperti itu sangat membantu kita pada saat itu ya, itu ada keuntungan kita juga, dan usaha kita sempat meningkat seperti itu. Walaupun sekarang itu ya kalau serame waktu viral itu tidak juga, tapi masih bagus, artinya masih tetap bertahan di sela-sela keekonomian kita yang masih seperti ini. Dan di tengah himpitan bahan-bahan baku itu yang tinggi, kita juga masih bisa bertahan dan mempertahankan usaha ini dengan keuntungan yang masih maksimal, artinya masih bisa kita manfaatkan dari hasil tersebut untuk kehidupan hari-hari, bahkan untuk proses-proses berikutnya kita siap pun masih bisa kan, seperti itu. Jadi kan intinya tidak ada ruginya ketika kita usaha odading dan cakwe. Nah, bagi teman-teman yang pemula, banyak yang bertanya dengan saya, memang semua kerjaan, semua usaha itu memang pertama kita ya memang harus kerja keras ya teman-teman, kedua kemudian harus beresiko tinggi, namanya usaha kan seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau berspekulasi, kita tidak tahu mau mencoba terus, ya kapan lagi. Yang penting hari teman-teman itu sudah klop ingin usaha dan ingin melakukan hal itu, sehingga nantinya ketika usaha tidak lagi dibayang-bayang ketakutan seperti itu. Karena kunci utama ketika kita mau usaha adalah berani menanggung resiko dan berani untuk berkorban, itu kan, berkorbannya juga toh demi kita sendiri, sehingga kita nanti bisa menikmati hasil dari jerih payah kita yang kita perjuangkan tersebut. Nah, jadi teman-teman, yang bagi teman-teman pemula, jadi kalau masalah gagal ketika membuat adonan itu menurut saya hal biasa yang bisa kita perbaikan lagi, karena semua orang itu perjalanan hidup ataupun usaha itu pasti mengalami suatu gagalnya dulu kan, seperti kadang dengan itu kita lebih bisa belajar lagi untuk lebih bagus lagi. Nah, banyak sekali ya teman-teman, mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu keluh kesah teman-teman, bahkan ada yang lewat WhatsApp langsung menanyakan ke saya, kadang saya juga masih dalam di kesibukan, kemudian ada teman yang menghubungi saya, bahkan ada yang ngechat saya, mungkin tidak bisa langsung saya jawab, tetapi ini menjadi suatu gambaran buat kita ya teman. Saya pribadi memang masih banyak kekurangan, tetapi untuk mencoba ya untuk memperbaiki ini semua dalam tutorial saya ini seperti itu, khusus untuk pedagang ya odading dan cakwe dan teman-teman pemula tadi. Istilahnya apa yang saya berikan di konten-konten saya adalah apa yang saya rasakan dan saya lakukan, jadi tidak ada ditutup. Mungkin kalau ada kekeliruan ya teman-teman, mungkin di konten yang satu dengan konten yang berikutnya itu kok ada selisih banyak terhadap bumbu ataupun resep ataupun bahan-bahannya, itu mungkin karena itu bersifat saya itu adalah feeling ya, jadi tidak ada bahan standar yang saya pakai, hanya feeling saat itu menggunakan seperti itu. Tapi semuanya itu ya itu yang saya lakukan, artinya teman-teman seperti itu, tidak istilah menutupi suatu yang kalau menurut saya baik kemudian dialihkan, itu enggak seperti itu semuanya intinya pure apa yang saya berikan ke teman-teman, yang saya buat konten, dan itulah yang saya lakukan seperti itu. Dan masalah kegagalannya ya teman-teman, semua usaha itu pasti mengalami suatu resiko gagal seperti itu kan. Jadi saya juga sering mengalami hal tersebut, gagal dalam usaha itu sering sekali. Yang intinya kita tidak boleh putus asa, tetap terus kita semangat untuk membangun usaha kita, walaupun kita sekarang mulai dari nol kan, seperti ini. Dan saya sendiri saat ini saya akan mencoba kembali membangun dari nol, karena yang sudah jalan biarlah berjalan kan, seperti itu. Dan bila ada rezeki ke saya, yaitu saya istilahnya sudah menjadi bagian dari kita kan. Jadi saya juga akan merintis dari nol seperti teman-teman semua. Jadi sekalian saya juga akan membuat konten tentang bagaimana proses-prosesnya. Kalau kemarin kita sudah survei tempat seperti itu, kemudian bentar lagi kita akan menyiapkan peralatan dan kita mencoba untuk mencari bahan-bahan bakunya seperti itu, bagaimana prosesnya ke depan nanti. Jadi ini hanya sekedar sharing pengalaman ya teman-teman tentang berjualan odading dan cakwe. Semoga ini kan menjadi suatu wawasan buat saya pribadi dan juga wawasan dari teman-teman semua, ketika nanti usaha teman-teman akan usaha odading dan cakwe, setidaknya punya bekal dasar dulu untuk memperbaiki itu ya teman-teman sendiri yang merasakan, kemudian yang mengelola diri sendiri. Kalau sudah ada
usaha itu kan enak teman-teman, tinggal kita bagaimana mengatur atau memanajemen usaha tersebut sehingga nantinya kita berhasil. Karena pengalaman saya pribadi juga memang paling sulit itu adalah di manajemen. Saya bisa membuka usaha tapi manajemen saya masih banyak kekurangan dan harus saya perbaiki, menjadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman semua yang masih awal itu mumpung belum terlanjur, artinya belum salah langkah dalam sebuah usaha, itu kan lebih baik ditekuni. Kalau itu memang menjual odading dan cakwe, silakan, itu kan belajar sudah saya beri apa sih, rangkuman-rangkuman ketika dari awal sampai saat ini ya teman. Dan nanti juga saya akan membuat konten-konten ini untuk menambah lagi kekurangan yang ada sebelum-sebelumnya. Kalau ada perbedaan saya sendiri mohon maaf ya teman-teman, karena ini berdasarkan feeling saya kan seperti itu. Jadi di setiap daerah pun nantinya pasti akan ada suatu perbedaan, karena dulu pertama kali saya jualan itu teman-teman ya, saya itu berada di Yogyakarta kan seperti, kemudian ada di Klaten, di Magelang, kemudian pindah pernah lagi ya saya ke Palembang, kemudian di daerah Bekasi seperti, dan saat ini kembali lagi dulu ya ke Jawa Tengah kan seperti, dan akhirnya sekarang berada di Kalimantan, yang ya masih jalan di Kalimantan. Kemudian saat ini pada akhir-akhir ini saya ingin kembali ke Lampung kan seperti, dan karena di sini kampung halaman kami, jadi kami ingin mengembangkan usaha di Lampung nantinya seperti apa, walaupun daerah kami di sini itu tergolong masih sepi dibanding dengan kota-kota besar yang ada di Jawa, baik di Kalimantan ataupun di Palembang seperti. Tapi yang namanya kita punya niat untuk usaha ya, kita optimis saja teman, diberi rezeki seberapapun kita harus menerima. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin dan semampu kita, dan dengan harapan semua usaha itu bisa berjalan. Nah itu saja teman-teman, sedikit sharing saya tentang pengalaman perjalanan ini, ringkasan-ringkasan. Terima kasih pada teman-teman semua yang kiranya selalu mendukung dan menyupport channel kami, dan saya doakan teman-teman semua yang ingin usaha supaya lancar. Kemudian teman-teman yang satu profesi dengan saya ya, semoga usaha-usaha teman-teman semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, dan harapan selama kita hidup ini bisa bermanfaat buat orang banyak kan seperti itu. Begitu juga teman-teman semua bisa mengumpulkan rezeki dan membangun istana kita ya teman-teman, artinya usaha kita dan rumah tangga kehidupan kita kan seperti itu. Baik teman-teman, sekali lagi jangan pernah bosan, kita saksikan dan kita tonton di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.